Lanjut. Lanjut, Pak. Silakan. Dalam eksepsi, pertama permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Petitum pemohon tidak jelas atau kabur karena pemohon pada petitum angka 2 menuntut pembatalan SK 640-2025 sepanjang perolehan suara di 92 TPS dari 8 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Papua. Artinya, pemohon meminta agar perolehan suara paslon 01 dari semula 255683 dikurangi 12612 menjadi 243071 dan perolehan suara paslon 02 pihak terkait dari semula 259817 dikurangi 17924 menjadi 241893. Akan tetapi, perolehan suara yang dituntut pemohon dalam petitum angka 3 sangat berbeda dengan petitum angka 2, di mana pemohon meminta agar mahkamah menetapkan perolehan suara pemohon sebesar 246418 dan pihak terkait sebesar 245528. Selain itu, petitum pemohon pada angka 3 yang menuntut perolehan suara pemohon menjadi 246418 dan pihak terkait menjadi 245528 adalah petitum yang tidak jelas karena tidak didahului petitum sebelumnya setelah petitum angka 2 sebelum petitum angka 3 yang menuntut mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut pemohon pada 92 TPS yang telah dituntut pembatalannya pada masing-masing TPS. Petitum demikian akan membingungkan mahkamah dalam membuat pertimbangan hukum untuk mengambil keputusan karena tidak ada dasar hukum yang jelas untuk mengabulkan tuntutan pemohon sebagaimana petitum angka 3. Lanjut. Petitum pemohon bagian kedua yang merupakan petitum alternatif tidak jelas atau kabur. Pemohon menuntut pembatalan perolehan suara pada 92 TPS dari 8 kabupaten kota yang disoal pada angka 3 dan menuntut menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon pada 30 TPS dari 5 kabupaten yang dipersoalkan pada petitum angka 3 serta menuntut pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 62 TPS dari 8 kabupaten kota yang dipermasalahkan terkait dengan tuduhan adanya penggunaan hak pilih yang dinilai lebih dari 100% DPT. Petitum angka 4 ini tidak jelas karena petitum pemohon tersebut tidak berkesesuaian dengan posita pemohon yang tidak pernah menjelaskan alasan yang mendasari tuntutan pemungutan suara ulang di 62 TPS tersebut. Dalam positanya, pemohon hanya membangun argumentasi agar perolehan suara dari 62 TPS di 8 kabupaten kota tersebut dinihilkan. Sebagaimana posita pemohon pada halaman 53 angka 8 yang menyatakan, oleh karenanya demi menjaga kemudian suara, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan pada 62 TPS di 8 kabupaten kota dan seterusnya. Jadi pemohon tidak pernah meminta untuk adanya PSU di 62 TPS. Lanjut. Posita pemohon tidak jelas atau kabur bahwa permohonan pemohon yang mempermasalahkan 62 TPS dari 8 kabupaten kota karena jumlah pengguna hak pilih lebih dari 100% DPT adalah permohonan yang tidak jelas karena pemohon hanya menguraikan atau mendeskripsikan jumlah data pemilih yang bersumber dari data pada formulir model hasil, yaitu mengenai data jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara, dan persentase antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah DPT, tanpa menguraikan sedikit pun apa dugaan pelanggaran atau kesalahan dari data-data pemilihan pada TPS tersebut. Selain itu, posita pemohon tersebut kabur karena dibangun berdasarkan kekeliruan konstruksi pemikiran bahwa kejadian tersebut telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 304 tahun 2025 di mana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap TPS pada saat pelaksanaan PU tanggal 6 Agustus 2025. Padahal dalam amar putusannya pada angka 5, Mahkamah pada pokoknya menyatakan memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan atau DPTB, daftar pemilih tambahan atau DPK yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Amar putusan tersebut sangat jelas menegaskan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam PSU tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih pindahan, dan pemilih tambahan yang digunakan pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Lebih lagi, dari 62 TPS di 8 kabupaten kota yang dituduh jumlah pemilihnya melebihi 100% DPT,
pemohon ternyata memperoleh suara yang lebih tinggi dari pihak terkait di 28 TPS. Lanjut. Bahwa dalil posita permohonan pemohon yang menuduh terjadinya perubahan perolehan suara berupa pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait adalah tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut. Total perolehan suara pemohon di Provinsi Papua berdasarkan SK 640-2025 adalah 255683. Perolehan suara pemohon dari 30 TPS berdasarkan SK 60-2025 adalah 3096. Apabila dalil pemohon diterima, perolehan suara pemohon dari 30 TPS adalah 3.347. Maka total perolehan suara pemohon di Provinsi Papua apabila dalil pemohon dikabulkan adalah 255934. Yaitu hasil dari 255683 dikurangi 3096 ditambah 3347. Total perolehan suara pihak terkait di Provinsi Papua berdasarkan SK 640 adalah 259817. Perolehan suara pihak terkait dari 30 TPS berdasarkan SK 640 adalah 6038. Apabila dalil pemohon diterima, perolehan suara pihak terkait dari 30 TPS adalah 3635. Maka total perolehan suara pihak terkait di Provinsi Papua apabila dalil pemohon dikabulkan adalah 257414. Dengan demikian apabila dalil pemohon diterima, maka jumlah akhir perolehan suara pemohon sebesar 255934 masih jauh lebih rendah daripada suara pihak terkait sebesar 257414 dengan selisih 1480. Bahwa sekalipun dalil pemohon mengenai perubahan perolehan suara di 30 TPS pada 5 kabupaten kota dikabulkan, akan tetapi jumlah selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait yaitu 2654 masih jauh lebih rendah dari posisi awal selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana SK 640 yaitu 4134 sehingga masih terdapat selisih sebesar 1480. Dengan demikian dalil pemohon dalam hal ini merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur. Lanjut. Pokok permohonan, dalil pemohon mempersoalkan 92 TPS yang terdiri dari adanya perubahan perolehan suara di 30 TPS dan mempersoalkan adanya pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pada umumnya saksi pemohon hadir mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS serta menandatangani hasil. Tidak ada keberatan dari saksi pemohon di TPS. Artinya, pemohon menyetujui proses dan hasil pemungutan suara di TPS. Tidak ada temuan atau rekomendasi dari pengawas TPS. Pada umumnya saksi pemohon hadir mengikuti rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik dan menandatangani di hasil kecamatan. Tidak ada keberatan dari saksi pemohon pada waktu rapat pleno tingkat distrik. Artinya, pemohon menyetujui proses dan hasil pemungutan suara di TPS. Artinya, pemohon menyetujui proses dan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Pada umumnya tidak ada temuan atau rekomendasi dari pengawas distrik. Berikutnya, pada umumnya perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tingkat TPS sama dengan perolehan suara pada tingkat distrik. Pada waktu rapat pleno tingkat distrik terdapat beberapa TPS yang dilakukan pembetulan karena terdapat kesalahan input data pemilihan yang dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang disepakati oleh peserta yang hadir. Perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon pada umumnya berbeda dengan perolehan suara versi termohon yang merujuk dokumen hasil dan hasil kecamatan. Pada 32 TPS yang dipersoalkan tidak jelas sumber datanya. Dalil pemohon yang menuntut perubahan perolehan suara pada 92 TPS tidak didukung dengan alat bukti berupa hasil yang dikeluarkan oleh termohon, adanya catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi baik pada tingkat TPS maupun pada tingkat distrik, dan temuan atau rekomendasi dari pengawas TPS atau Panwas distrik. Perubahan perolehan suara yang dituntut oleh pemohon tidak diikuti dengan adanya uraian mengenai konsekuensi berupa konsistensi antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah. Lanjut. Pemohon mempersoalkan mengenai adanya perubahan perolehan suara tingkat TPS pada 30 TPS dari 24 distrik di 5 kabupaten karena menurut pemohon terdapat perbedaan data perolehan suara antara hasil yang dimiliki pemohon dengan data perolehan suara pada tingkat TPS ketika rekapitulasi tingkat distrik yang dilakukan PPD. Dalil pemohon tidak benar dengan alasan sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan data perolehan suara antara hasil dari 30 TPS, bukti T9 dan seterusnya, dengan hasil kecamatan, bukti T6, pada umumnya data perolehan suara pemohon sama atau tidak berubah. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap hasil dengan hasil,
terdapat pembetulan atas kesalahan input data, yaitu di TPS 1 Papua Mayamen Barat dan seterusnya dianggap dibacakan. Lanjut. Berkaitan dengan adanya pemilih lebih dari 100% DPT di 62 TPS pada 8 kabupaten kota. Dalil pemohon dibangun dengan konstruksi hukum atas penafsiran yang salah terhadap putusan MK 304/2025 yang menyimpulkan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT yang sama pada pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Kesimpulan pemohon tersebut tidak merujuk bunyi amar putusan 304 angka 5 yang menyatakan memerintahkan termohon melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Berkaitan dengan status pemilih, termohon berpedoman pada kebijakan KPU RI atas tindak lanjut putusan MK, yaitu A. Surat Dinas KPU RI nomor 494/PL dan seterusnya tertanggal 4 Maret 2025 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. B. Surat Dinas KPU RI nomor 626 tertanggal 21 Maret 2025 perihal pengaturan mengenai pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. C. Surat Dinas KPU RI nomor 824 dan seterusnya tertanggal 6 Mei 2025 perihal penjelasan Surat Dinas KPU RI nomor 626 tertanggal 21 Maret 2025. D. Surat Dinas KPU RI nomor 1255 tanggal 15 Juli 2025 perihal penjelasan pemilih tambahan pada pemungutan suara dan penulisan tahun. Berdasarkan surat dinas KPU tersebut, pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS adalah pemilih DPT, pemilih pindahan, pemilih tambahan yang digunakan pada waktu pemungutan suara 27 November 2024. Surat suara cadangan 2,5% adalah surat suara yang dimaksudkan untuk mengganti apabila terdapat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos. Bisa digunakan untuk pemilih pindahan atau pemilih tambahan yang hadir ke TPS sesuai pasal 21 PKPU 17/2024 tentang pemungutan suara. Dengan demikian, adalah wajar apabila terdapat pemilih dari 100% DPT karena misalnya pengguna hak pilih pada DPT datang 100% dan di TPS itu terdapat pemilih pindahan DPTB dan atau adanya pemilih tambahan. Kalau hitungan kami dari 62 TPS yang dipersoalkan, itu jumlah TPS yang ada di Provinsi Papua adalah 223, sehingga total yang dianggap lebih dari 100% DPT itu hanya sekitar 3%. Lanjut. Partisipasi pemilih di atas 10% melebihi DPT, pemohon tidak mendalilkan adanya pemilih yang tidak sah atau pemilih yang tidak berhak yang telah melakukan hak pilihnya pada 62 TPS yang dipermasalahkan dan tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran apa yang dilakukan KPPS dengan adanya jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT yang dilakukan hanya 62 TPS dari 23 TPS di Provinsi TPS, sekitar 3%. Pemohon tidak menguraikan siapa saja identitas pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS dari 62 TPS yang didalilkan pemohon. Pemohon tidak menguraikan apakah ada pemilih tambahan yang tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 yang ikut mencoblos pada waktu PSU tanggal 6 Agustus 2025. Siapa saja pemilih DPK tersebut, berapa banyak jumlahnya, dan apakah ada bukti bahwa pemilih tambahan tersebut tidak menggunakan hak pilihnya tanggal 27 November 2025. Maaf, salah ketik. Pemohon tidak bisa menyimpulkan pemilih lebih dari 100% DPT adalah pelanggaran, sehingga menuntut perolehan suara di TPS tersebut dinihilkan, karena menghilangkan hak demokrasi warga negara yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS yang dijamin oleh konstitusi. Pemohon tidak merujuk adanya temuan atau rekomendasi pengawas TPS pada waktu pemungutan suara atau adanya temuan atau rekomendasi dari Panwas Distrik berkaitan dengan pemilih lebih dari 100% DPT. Dalil pemohon tidak jelas apakah mereka mempersoalkan adanya pemilih tambahan ataukah adanya pemilih yang lebih dari 100% DPT. Jika yang dipersoalkan pemilih DPK, maka seharusnya pemohon mempersoalkan adanya pemilih DPK pada TPS yang pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT. Dalil pemohon mengenai adanya pemilih lebih dari 100% DPT tidak mempengaruhi hasil pemilihan karena dari 20 TPS pada 62 TPS yang dipersoalkan
terdapat 28 TPS di mana pemohon menang dengan perolehan suara terbanyak. Lanjut, sedetilnya ada pada jawaban kami. Dari 62 TPS yang dipersoalkan, pemohon menang di 28 TPS. Contohnya sebagai berikut. Di Kota Jayapura. Itu nggak usah disebutkan Pak Linurdin. Halo, ya. Itu sudah, biar kita baca saja. Baik, lanjut. Ya, lanjut. Terima kasih Yang Mulia. Kemudian untuk perolehan suara yang dituntut, tuntutan perolehan suara pemohon tidak jelas karena pemohon hanya menyebutkan total suara sah adalah 491, 4946 tanpa menguraikan berapa jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah, surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna hak pilih yang seharusnya sama atau konsisten. Jumlah perolehan suara yang dituntut pemohon untuk paslon 01 adalah 246418 dan paslon 02 adalah 245528 adalah tidak jelas dari mana hasil penjumlahan tersebut secara berjenjang mulai pada tingkat TPS, distrik, kabupaten, kota sampai dengan tingkat provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan pemohon dari 30 TPS yang dipersoalkan pada 5 kabupaten, perolehan suara pemohon adalah 3096 dan perolehan suara pihak terkait adalah 6038. Sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait masih jauh lebih rendah daripada selisih berdasarkan SK 6402025 sehingga tidak signifikan dalam mempengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian, sekalipun mahkamah mengabulkan petitum pemohon untuk mengubah perolehan suara pada 30 TPS, akan tetapi perolehan suara pemohon masih lebih rendah daripada perolehan suara pihak terkait. Lanjut. Tidak ada pemohon menuduh termohon melakukan pengkondisian secara sistematis terhadap data pengguna hak pilih untuk menambah jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang menguntungkan pasangan calon nomor 2. Adanya anomali data pemilih lebih dari 100%. Terkait dengan pokok permohonan ini, tidak ada pengkondisian dari termohon untuk mendukung salah satu pasangan calon. Dalil pemohon tidak didukung bukti yang jelas. Tidak ada hubungannya antara pemberhentian 3 orang komisioner KPU Kota Jayapura dengan pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Jumlah DPK sesuai dengan data yang ada berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang. Pengambil alihan KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua berdasarkan surat KPU RI nomor 601 tahun 2025 tentang pengambil alihan tugas wewenang kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua. Data pengguna hak pilih tambahan di Kabupaten Karom sesuai dengan hasil rekapitulasi secara berjenjang. Bahwa pemilih yang ada di TPS adalah pemilih yang sah sesuai dengan putusan MK dan surat dinas KPU RI. Adanya pemilih lebih dari 100% tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pemilih yang berhak mencoblos dalam PSU 6 Agustus 2025 adalah pemilih DPT, DPTB, DPK yang digunakan pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Lanjut. Dalil pemohon mengenai kejadian luar biasa di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor dan seterusnya dianggap dibacakan. Tidak ada kejadian luar biasa di Jayapura karena pengambil alihan dilakukan berdasarkan keputusan KPU RI 601 tahun 2025. Munculnya hasil baru untuk menuangkan hasil penghitungan ulang surat suara dari TPS pada waktu rapat pleno tingkat distrik. Mohon maaf, kabupaten dikoreksi, itu tingkat distrik karena pada waktu itu di distrik Biak Numfor itu ada usulan dari peserta rapat untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sehingga kemudian atas kesepakatan peserta yang hadir di rapat pleno tingkat distrik tersebut dan persetujuan dari pengawas distrik kemudian dilakukan penghitungan ulang surat suara. Kemudian untuk memperjelas adanya perolehan hasil penghitungan suara maka menggunakan C hasil yang ada di KPU dan itu diupload kemudian hasilnya dan tidak ada keberatan dari pengawas distrik terkait dengan hasil penghitungan ulang surat suara tersebut di 5 TPS. Termohon selalu menindaklanjuti keberatan, tidak ada pengubahan data perolehan suara Sirekap oleh operator. Termohon selalu menindaklanjuti keberatan dari semua pasangan calon, termasuk saran dan perbaikan dari Bawaslu. Tuduhan ketidaknetralan pejabat negara bukan merupakan tugas dan wewenang termohon, tapi merupakan tugas dan wewenang Bawaslu. Tuduhan ketidaknetralan Bupati Karom bukan merupakan tugas dan wewenang termohon, tetapi merupakan tugas dan wewenang Bawaslu. Tuduhan ketidaknetralan oknum polisi bukan merupakan tugas dan wewenang termohon, tapi merupakan tugas dan wewenang Bawaslu. Akan tetapi dari berbagai tuduhan tersebut belum ada rekomendasi dari Bawaslu kepada termohon. Lanjut. Tuduhan pemohon mengenai TPS tidak menyediakan alat bantu dan seterusnya, dugaan adanya 55 dan seterusnya. Termohon telah menyiapkan sarana dan prasarana penghitung mencakup alat bantu tunanetra dan pembuatan TPS yang ramah terhadap pemilih rentan.
Termohon juga selalu mengundang kaum disabilitas dalam setiap sosialisasi penyelenggaraan PSU. Tidak benar tahanan dalam rutan kehilangan hak pilihnya. Tahanan tersebut dapat memilih di TPS terdekat dari rutan. Termohon sudah melakukan sosialisasi terkait PSU baik melalui media elektronik, media cetak, dan sosialisasi langsung ke Lapas Jayapura. Tidak benar pasien, keluarga pasien, dan petugas tidak menggunakan hak pilihnya karena mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Terhadap tuduhan pemohon tersebut, termohon belum menerima pemantauan dari Komnas HAM dan Bawaslu. Selain itu, apabila terjadi tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh sentra Gakumdu. Lanjut. Terkait dengan adanya mahasiswa Uncen yang tidak menyalurkan hak pilihnya dan seterusnya dianggap dibacakan, termohon sudah menyampaikan kepada pihak Uncen Jayapura secara resmi terkait dengan pemilih yang dapat menggunakan hak pilih harus mengacu kepada amar putusan MK nomor 304 mulai surat nomor 1466 tanggal 3 Juli 2025 perihal tanggapan atas surat nomor 420 dan seterusnya perihal fasilitasi hak suara pemungutan suara ulang. Termohon telah menyiapkan sarana dan prasarana pungut hitung mencakup alat bantu tunanetra dan pembuatan TPS yang ramah terhadap pemilih rentan. Termohon juga selalu mengundang kaum disabilitas dalam setiap penyelenggaraan PSU. Tidak benar tahanan kehilangan hak pilihnya dan seterusnya. Lanjut. Petitum dalam eksepsi menerima eksepsi termohon menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Agustus 2025 menetapkan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang benar sebagai berikut dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian yang mulia tanggapan termohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Nurdin, nanti PPT-nya diserahkan juga ke mahkamah ya.